Guna mempersempit ruang gerak, para kelompok daftar pencarian orang DPO Teroris Poso, Satuan Tugas Madagoraya, mengintensifkan penyisiran di sejumlah area, yaitu area yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok yang dipimpin Ali Kalora tersebut pada Rabu 18 Agustus. Beberapa rumah dan gubuk tua yang kosong menjadi sasaran Satgas saat melakukan penyisiran. Satgas menduga tempat seperti ini menjadi tempat persembunyian logistik kelompok yang saat ini tersisa 6 orang itu. Penyisiran kali ini dipimpin langsung oleh Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf di area pegunungan Kabupaten Parigi Motong hingga Kabupaten Sigi. Menurut Farid Makruf, dengan kerjasama antar kepolisian dan TNI serta warga, kelompok tersebut segera dapat dilumpuhkan. Namun, selain Medan, kendala utama dalam operasi ini yaitu masih banyaknya simpatisan yang mendukung kelompok tersebut, baik secara intelijen maupun logistik. Nah, ini yang masih menjadi persoalan adalah masih banyaknya simpatisan yang mendukung DPO ini baik secara intelijen maupun logistik, sehingga akibatnya mereka masih bisa bergerak menghindari pengejaran kami dan logistik masih mereka punya. Jadi dengan adanya logistik tersebut mereka masih bisa bertahan hidup di hutan-hutan. Kalau mereka tidak dipasok logistik, saya yakin mereka akan segera turun untuk menyerang. Farid Makruf juga mengatakan, kehadiran pimpinan Polda Sulawesi Tengah serta Danrem 132 Tadulako merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap prajurit guna memastikan kondisi Satgas yang baik. Selain itu, Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako merupakan penentu taktik yang harus mengetahui langsung kondisi di lapangan. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan.